Oke. Mas Adi, ini kan kalau kita lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan banyak kejutan sekaligus juga mengubah peta politik terutama untuk gelaran Pilkada serentak 2024 ini. Termasuk juga salah satunya yang disoroti pada akhir pekan kemarin adalah soal Anies ke PDI Perjuangan yang ternyata tidak berbuah manis. Ya, kalau saya sebenarnya tidak terlampau yakin juga kalau Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP ya. Karena kita tahu bahwa Anies dan PDIP itu merupakan dua kutub yang saling bertabrakan dan belum ada titik temu yang akan membuat kedua belah pihak ini akan saling berkomunikasi dan apalagi mau melakukan kerjasama. Karena saya membaca dari segi pendukung Anies dan pendukung PDIP sampai hari ini belum ada perdamaian secara politik. Nah, yang kedua, memang PDIP ini kan bukan partai politik yang sepertinya agak silau atau silau dengan figur-figur eksternal yang memiliki elektabilitas tinggi ya. Makanya ketika misalnya ada Anies Baswedan berkunjung ke PDIP, sepertinya ya PDIP nggak berkutik apapun. Tidak berkutik dalam arti dia tidak bergeming dengan pilihan politiknya yang kelihatan ingin memajukan kadernya, yaitu siapa namanya, Pramono Anung sebagai kandidat yang akan mereka usung. Saya kira dalam hal tertentu ini terlepas dari kalah dan menang, apa yang dilakukan oleh PDIP menurut saya sangat layak untuk diapresiasi. Karena memang partai itu adalah tempat untuk memproduksi calon dan memproduksi kader sebenarnya, terutama untuk dipersiapkan sebagai pemimpin kepala daerah. Dan pilkada itu kan ajang memuliakan kader, supaya kader itu kan merasakan juga bagaimana suasana pertarungan di pilkada, terutama di Jakarta gitu ya. Mestinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 itu membuat partai-partai yang terlanjur menentukan pilihan politik karena sudah yakin tidak maju karena tidak cukup syarat administratifnya. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira mestinya dukungan mereka harus mulai diedit dan memajukan calon mereka untuk bertanding di berbagai tempat, bukan hanya di Jakarta. Efeknya kan misalnya kita rasakan itu di Tangerang Selatan. PKS misalnya, Demokrat misalnya, menarik dukungan ke Riza Patria. Itu menurut saya efek dari bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada siapapun partai di negara ini yang punya kader ingin maju dulu, itu terhambat. Oke. Tapi sekarang gemboknya sudah dibuka, syarat untuk menjadi kandidat kan sangat mudah untuk dilakukan. Saya kira di situ, Mbak Ida.